How about 6 p.m.? Other one. Oh, no. You're right. Terima kasih udah mampir ke channel ini, semoga kalian yang menonton video ini, selalu diberikan kesehatan, dan rezeki yang lancar setiap harinya. Seorang perempuan bernama Lea, melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Saat itu, Lea menitipkan putrinya yang bernama Emma, kepada seorang pengasuh bernama Valerie. Namun, keanehan kemudian terjadi. Lea dituduhkan telah menelantarkan putrinya sendirian di dalam rumah. Selain itu, Lea menjadi tersangka atas perampokan rumah mantan suaminya yang bernama Adam. Hingga akhirnya, kasus Lea ditangani oleh detektif bernama Santos, yang mengatakan jika Valerie yang dia sebut sebagai pengasuh, hanyalah halusinasi saja. Dalam perjalanan kasus ini, Lea menemukan Valerie sebagai Kathy yang merupakan pacar baru dari mantan suaminya. Bagaimana cara Lea membuktikan ketidakbersalahannya? Benarkah Lea hanya berhalusinasi? Ataukah Kathy dan Adam sedang menjalankan sebuah rencana? Mari kita saksikan alur cerita film ini. Ambil posisi santai, dan biarkan laptop yang bercerita. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lea. Di sana, tampak Valerie, seorang pengasuh anak yang akan dipekerjakan oleh Lea, untuk menjaga putrinya yang bernama Emma. Saat berbincang-bincang, Lea yang bekerja pada sebuah perusahaan asuransi, mengatakan jika esok hari, dirinya akan melakukan tugas di luar kota untuk beberapa hari. Saat itu, Valerie meyakinkan Lea, jika dirinya akan menjaga Emma dengan sangat baik. I'm in, and now my boss expects me to say 3 days in someone by tomorrow. Esok paginya, Lea pamit untuk pergi ke luar kota. Saat itu, Lea sempat memfoto wajah pengasuh anaknya itu. Anehnya, saat itu Valerie malah memalingkan wajahnya. Saat akan memfoto ulang, sopir travel membunyikan klakson mobil, sehingga Lea segera pergi dengan buru-buru. How about 6 p.m.? Other one. Oh, no. You're right. Di perjalanan, Lea menghubungi Adam, yang merupakan mantan suaminya. Saat itu, Lea meminta Adam untuk menemani putri mereka, di hari ulang tahunnya esok hari, dikarenakan Lea yang sedang menjalankan tugas keluar kota. Namun, perdebatan malah terjadi di antara mereka, setelah Adam mengatakan jika Lea seorang ibu yang mementingkan pekerjaan daripada kebahagiaan putrinya. Malam harinya, Lea yang telah sampai di kota tujuan, mendapat kiriman foto Emma dari Valerie. Lea yang merasa rindu kepada putrinya, seketika melakukan panggilan video kepada Valerie. Namun, panggilan itu tidak mendapat tanggapan. Tak lama kemudian, Lea melakukan panggilan telepon. Berkali-kali panggilan itu dia lakukan, namun tidak ada jawaban. Bahkan, lama-kelamaan nomor itu telah menjadi tidak aktif. Esok paginya, Lea yang merasa khawatir, memutuskan untuk pulang. Dia menghubungi pimpinan perusahaan, untuk menyampaikan jika dia harus pulang karena putrinya tidak dapat dihubungi, dan takut akan terjadi sesuatu kepadanya. Sesampainya di rumah, Lea terkejut melihat beberapa polisi sedang berdiri di depan rumahnya. Saat itu, seorang detektif bernama Santos, menjelaskan, jika dia kesini karena laporan dari salah seorang tetangga Lea, yang mengatakan jika ada seorang anak yang terkunci sendirian di dalam rumah. Lea pun membenarkan jika dia meninggalkan putrinya karena harus keluar kota. Namun, saat itu dia tidak meninggalkan putrinya itu seorang diri, karena dia telah mempekerjakan seorang wanita bernama Valerie, sebagai pengasuh putrinya itu. Tetapi, Santos mengatakan jika kesalahan Lea bukan hanya tentang kelalaiannya dalam mengurusi anak. Lea juga menjadi tersangka utama atas perampokan yang terjadi di rumah mantan suaminya, karena Lea lah satu-satunya orang yang mempunyai hak akses untuk membuka kunci rumah Adam. Namun Lea tidak memperdulikan tuduhan itu, karena faktanya dia kemarin sedang melakukan perjalanan keluar kota. Lea pun segera tancap gas menuju rumah sakit. Di sana, Lea yang ingin menjenguk putrinya, dihalangi oleh Adam. Sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Tak lama kemudian, polisi datang, dan membawa Lea ke kantor. Out of town for work, and she was supposed to be. Who is she? Her name is Val. Asked for criminal mistreatment. Ridiculous! Adam, you know. Saat diinterogasi, Lea kembali meyakinkan Santos tentang wanita bernama Valerie. Bahkan, Lea menunjukkan foto wanita tersebut. Namun sayang, foto itu tidak mampu membuat Santos menjadi percaya, karena pada foto yang ditunjukkan Lea, wajah wanita itu tidak bisa terlihat. Photographs, videos. Problem? Santos pun menyampaikan kesimpulannya, jika wanita bernama Valerie itu hanyalah halusinasi dari Lea, yang ingin menutupi kelalaian terhadap putrinya. Dia juga menuduh Lea telah merencanakan pencurian di rumah Adam, karena persoalan pembagian harta pasca perceraian mereka.
Lea yang merasa tidak terima atas tuduhan itu, segera meminta untuk disediakan seorang pengacara. Untungnya, karena masih dalam penyelidikan, dan belum cukup bukti, mereka belum bisa menahan Lea di sana. Stress. Like going through it. Your husband says you've been acting. Insane? Lawyer. Sepulang dari kantor polisi, Lea langsung bertandang ke rumah tetangga yang menelpon polisi, ketika anaknya terkunci di dalam rumah. Saat itu Lea meminta wanita tua itu untuk mengakui jika dia melihat pengasuh anaknya sebelum kejadian itu. Namun, wanita mengatakan jika Lea hanya sedang berhalusinasi. Lea yang mendengar itu, langsung menuduh jika wanita itu bekerja sama dengan mantan suaminya. Merasa telah tertuduh, wanita tua itu seketika marah, dan mengatakan jika Lea tidak tahu berterima kasih, karena dialah yang telah menyelamatkan Emma, namun malah dituduh melakukan kejahatan. Seketika, Lea pun diusir dari rumah itu. Saat Lea sudah keluar dari rumahnya, wanita itu menghubungi polisi, dan mengatakan Lea masuk ke rumahnya tanpa izin, serta melakukan pengancaman terhadap dirinya. Setelah itu, Lea pergi ke kantor Adam. Namun, petugas di perusahaan itu mengatakan jika Adam sedang makan siang di luar bersama rekannya. Lea pun menuju ke sebuah restoran. Di sana, dia melihat Adam bersama seorang wanita yang dia kenal. Dia adalah Valerie, dan sedang bermesraan dengan mantan suaminya. Lea pun mengerti, jika dia telah masuk dalam permainan Adam dan kekasih barunya. Lea seketika mendatangi Adam yang juga sedang bersama rekan-rekannya. Saat itu, Adam memperkenalkan wanita itu dengan nama Kathy, sebagai kekasih barunya. Namun Lea mengatakan jika wanita itu adalah penipu, karena dialah Valerie, orang yang dia titipkan Emma sebelum dia berpergian. Adam tidak mempercayai itu, dan mengatakan jika Kathy adalah seorang ahli gigi, bukan pengasuh anak. Perdebatan pun semakin panas, ketika Kathy yang dipaksa mengaku, mengatakan jika Lea adalah seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Dengan refleks, Lea yang mendengar perkataan itu, mendaratkan tamparan ke wajah Kathy. Tak lama kemudian, seorang petugas datang, dan membawa Lea pergi. Namun, Lea berhasil kabur dari tempat itu. Have to come with me. Come on. Okay, man. Di kantor polisi, terlihat Santos yang sedang berbicara dengan pengacara Lea melalui telepon. Saat itu, Santos mengabarkan jika Lea telah masuk tanpa izin, kemudian mengintimidasi tetangganya. Selain itu, Lea juga melakukan pemukulan terhadap kekasih baru dari mantan suaminya, dan juga, seorang petugas di sebuah restoran. Di kesempatan itu, Santos menanyakan latar belakang perceraian Lea dan Adam. Pengacara itu menjelaskan jika saat ini mereka sedang bertarung di pengadilan, perihal pembagian harta, meskipun hak asuh anak sebelumnya telah dimenangkan oleh Lea. Maka dari itu, dia meminta Santos untuk tidak buru-buru dalam menetapkan Lea sebagai tersangka, karena kemungkinan ini juga berkaitan dengan hak asuh anak. Di malam hari, Lea mendatangi rumah mantan suaminya. Saat Adam dan Kathy sedang berasyik-asyik, dengan cepat Lea masuk ke dalam rumah. Saat itu, dia membuka tas milik Kathy yang terletak di atas meja ruang tamu. Dengan cepat, dia memfoto tanda pengenal wanita itu. Aksi Lea hampir saja ketahuan. Namun, akhirnya dia berhasil lolos. Keesokan harinya, Lea mendatangi rumah Kathy, berdasarkan alamat di KTP yang sempat dia foto. Dengan cepat, Lea menyelinap masuk melalui jendela. Di dalam rumah itu, dia menemukan banyak kardus berisikan barang-barang anak perempuan. Di dalam kamar, dia melihat koleksi rambut palsu, dan salah satunya terdapat rambut yang digunakan oleh Kathy saat menyamar sebagai Valerie. Di dalam kamar itu, dia juga melihat foto putrinya. Lea semakin yakin, jika Kathy telah merencanakan semuanya untuk merebut Emma darinya, melalui Adam. Setelah itu, Lea pergi menemui seorang pria bernama Kevin. Lea memperkenalkan diri sebagai petugas asuransi, yang mengurusi asuransi dari keluarga dan perusahaan kedua orang tua Kevin. Kevin pun akhirnya mengizinkan Lea masuk untuk berbicara. Saat itu, Lea yang mengetahui jika Kevin seorang hacker, mencoba meminta bantuan. Namun, Kevin yang telah mengetahui berita tentang Lea yang sekarang menjadi buronan polisi, tentu saja menolak permintaan itu. Lea pun mengancam akan membekukan asuransi milik orang tuanya, jika nantinya dia tidak bisa membuktikan ketidakbersalahannya. Mendengar itu, tentu saja Kevin tidak ingin mengambil resiko. Dia setuju membantu Lea, dengan catatan untuk tidak membawa-bawa namanya jika apapun yang terjadi nanti. Setelah melakukan pelacakan, akhirnya Kevin menemukan kecocokan dari jejak digital Kathy, atau Valerie. Dari informasi itu, ternyata wanita itu bernama Lisa Moore, yang berasal dari Alabama. Dari sana, mereka mengetahui jika Lisa memiliki catatan kriminal atas kematian putrinya sendiri.
Lisa dijatuhi hukuman di penjara, dalam pengawasan psikologi. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil menghubungi dokter psikologi yang menangani Lisa, bernama Dr. Taker. Dari percakapan itu, Dr. Taker menceritakan jika Lisa telah melakukan pembunuhan terhadap putrinya sendiri. Dr. Taker menceritakan, jika awalnya dia mengira Lisa hanya mengalami gangguan jiwa akibat perceraiannya. Namun, lama-kelamaan, Lisa menunjukkan sikap sebagai seorang psikopat. Setelah berbulan-bulan di penjara, Lisa berhasil kabur dengan cara melompati pagar tahanan. Setelah mendengar cerita Lea tentang masalahnya bersama Lisa, Dr. Taker menyarankan jika Lea harus segera melindungi putrinya, karena bisa saja, Lisa melakukan hal yang sama terhadap putrinya kepada Emma. Oh my God, and will comfort, but if you left your Doctor, one more. spire, she Lea pun segera menemui Adam. Saat itu, Lea menceritakan siapa sebenarnya Katie. Dia juga mengatakan, jika wanita bernama asli Lisa Moore itu, adalah seorang psikopat yang ingin mencelakai Emma. Untungnya, Adam bisa mempercayai Lea, karena dia sendiri tidak mengenali asal-usul Katie yang sebenarnya. Mereka pun segera OTW ke rumah sakit, untuk memastikan keselamatan Emma. Di rumah sakit, terlihat Lisa sedang mengelabui petugas yang berjaga di ruangan Emma. Dia menyamar sebagai dokter dari pemerhati dan pelindungan anak. Saat di dalam ruangan, Lisa segera membius petugas itu. Thank you. Kembali ke Adam dan Lea, terlihat mereka sedang dihubungi oleh detektif Santos. Saat itu, Lea menceritakan siapa Katie yang sebenarnya. Setelah mendengar cerita Lea, Santos segera menghubungi rekannya untuk melacak siapa wanita bernama Lisa Moore. Hasilnya benar, ternyata apa yang dikatakan Lea kepadanya bukanlah sebuah kebohongan. Okay, listen, I've ordered a lockdown on. Scene kembali ke rumah sakit. Terlihat seorang perawat masuk ke ruangan Emma. Namun, dia juga mengalami hal yang sama seperti petugas jaga sebelumnya. Dengan cepat, Lisa membawa Emma keluar menggunakan kereta dorong. Untuk melancarkan aksinya, Lisa menekan alarm kebakaran, sehingga seluruh orang menjadi panik, dan tidak memperhatikan dirinya. Namun, saat sampai di luar, Lea dan Adam telah tiba di sana. Lea yang melihat putrinya sedang dibawa, segera berteriak dan mengejarnya. Karena ketahuan, Lisa segera mendorong kereta itu, kemudian melarikan diri. Namun, Lea dengan cepat menangkap kereta dorong itu. Lea menitipkan Emma kepada Adam, kemudian mengejar Lisa. Setelah terjadi kejar-kejaran, akhirnya mereka berkelahi. Saat Lisa akan memukul Lea, Santos telah sampai di sana, dan meminta untuk menghentikan perkelahian itu. Lisa yang sempat berbaring, ternyata mengambil batu untuk dihempaskan ke wajah Lea. Namun, timah panas itu akhirnya membuat Lisa terkapar. Don't listen to her. Ow! Stay there. Yeah, I'm so sorry. Di akhir film, terlihat Lea, Adam, dan Emma sedang berkumpul di taman. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.